Kan diajarkan semua tadi ya kata Mas Dadang ya? Iya, sampai sekarang. Tapi Mas Dadang itu cuma ngajar musiknya atau juga? Iya toh, masa saya ngajar tari. Menarik gitu, sekali. Semacam mixer, semacam mic kayak gini, saya nggak punya. Tapi saya, ini gimana ya, saya biar bisa tetap berkarya, terus dipublikasi, tapi saya nggak punya gear gitu. Ingin si Anji gitu, Mas Anji saya mau gitaran di kamar gitu kan nggak mungkin. Ya kayak gitu aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak klik dengkulmu. Oke. Oke. Kembali lagi ya, berarti ini part 2. Setelah istirahat tadi sebentar. Ini Mas Dadang berarti terakhir pendidikan S2. S2. Ada rencana untuk S3? Ada. Sekarang usianya berapa sih Mas? Aduh, piro ya? Kayaknya tahun ini 18 kayaknya. Oh 30. Kepala 3 ini. Aduh kayak gini. Tapi gak kelihatan loh, stylenya tuh. Kayak Kalau style memang saya nggak suka yang model-model celana kain. Oh, jeans. Meja. Iya. Ini kaosnya apa Mas itu Mas? Ini Nile ya tetap apa grup-grup musik lah. Grup-grup musik. Kalau ngajar juga gini di kampus? Kalau di jam-jam malam biasanya tambahan ya pakai kaos aja lah. Oke. Saya juga mendidik mahasiswa saya, daripada kamu membeli apa outfitnya mahal tapi nggak berbau dengan identitasmu, otomatis yang musik ya. Ya harus mending yang musik atau support teman-teman band yang bikin merchandise gitu kan. Apalagi sekarang brand-brand sekarang kan semakin banyak ini kan Mas ya, teman-teman yang bikin grup indie terus bikin merchandise sendiri. Nah itu kan? iya. Apalagi di masa pandemi ini kan mereka kan nggak ada kesempatan untuk melakukan pertunjukan dan mereka kan kebanyakan membuat merchandise untuk tetap ekosistemnya tetap berjalan. Oke. Itu. Kalau rencana nih Mas, kalau keturutan ya S3 berarti kira-kira apa? Tetap pendidikan juga berarti. Ya pokoknya yang berhubungan dengan seni mau pendidikan atau yang murni atau yang penting ada hubungannya dengan musik kalau saya sih. Tapi udah ada ancang-ancang untuk menuju ke sana ini atau belum? Sudah. Kira-kira apa Mas? Nggak tahu. Ini masih mengajukan beasiswa ya, semoga lolos. Apalagi ini masa pandemi, ini beasiswanya luar negeri tapi nggak tahu nih kok belum ada kabar lagi. Sudah dua tahap tes. Dua tahap tes. Padahal ada berapa tahap tuh? Harusnya yang tahap kemarin itu harusnya wawancara. Tapi kemarin karena masa pandemi kok menjadi untuk mengupload portofolio gitu. Saya menduga juga apakah ini yang wawancara digantikan dengan portofolio ini. Nah, tapi kok belum ada kabar lagi gitu. Luar negerinya mana Mas itu? Insya Allah di Turki. Turki. Berarti nanti Mas Dadang di sana gitu kalau? Jual kebab. Ya jindol lah tuh kan. Aku serius loh. S3 loh di Turki. Jual kebab. Kebab pristit disensor. Ayo serius Mas, di Turki? Iya di Turki. Enggak. Kenapa di Turki? Dapat itunya apa? Banyak informasi dari beberapa teman, ini saja gitu. Dicoba dulu gitu. Di Turki ya. Dan saya kan tadi orangnya suka mencoba-coba aja lah. Entah nanti mau diterima atau tidak gitu. Saya kira kiblatnya tuh negara-negara kayak Eropa lah Mas yang sebenarnya pengen di Eropa gitu, di Vienna gitu kan. Yang musik banget lah. Iya, yang setiap hari mendengarkan musik klasik gitu kan. Makan pecel sambil dengerin musik klasik ya kan, asik kan. Di Vienna ada pecel Mas? Nggak tahu ya. Kayaknya asik ya, iya nggak? Iya asik sih, cuma di sana ada pecel enggak masalahnya. Ketika ada pertunjukan klasik, kita jualan di pinggiran ya, jualan pecel ya. Mister ya. Pecel.
bawa rolet sekalian mas, rolet yang diputar itu loh. Kalau Andy bilang rolade. Keyboard itu rolade katanya. Rolade. Roland maksudnya. Rolade itu makanan. Makanan. Mas Roland juga penikmat musik klasik juga mas ya? Sebenarnya nggak begitu karena susah juga sih menikmati musik klasik itu. Oh gitu. Tapi kan selo. Butuh kesabaran. Mendengarkan musik klasik itu sebenarnya butuh kesabaran. Ketika kita bisa mau mendengarkan musik klasik yang sepanjang itu durasinya sampai sejam, hampir sejam sampai kayaknya nggak semua orang bisa betah sabar. Dan saya kadang baru 15 menit, udah bosen nih. Ya. Tapi kalau memang ada tujuan untuk menganalisis baru. Ya mau nggak mau kan mas? Mau nggak mau belajar. Oke. Soalnya Mas Dadang kan juga player selo kan? Ya, tapi solonya juga nggak klasik-klasik banget. Oh, gitu. Saya kira itu ada pengaruhnya sama kultur nggak sih mas? Kita kan memang dari nenek moyang kan nggak ada kultur musik klasik gitu. Walaupun sekarang itu ada pengaruhnya nggak sih? Pengaruhnya ke siapanya? Kita Kak Mas Dadang tuh tadi pengakuannya kan agak susah kan menikmati musik klasik. Tapi di beberapa tempat kayak misalkan di Jogja gitu ya, yang memang di situ banyak orang-orang yang berkecimpung di musik klasik, mereka kayaknya bisa enjoy aja. Oke. Apa karena memang kecenderungan? Sama kebiasaan mungkin. Karena mungkin orang tuanya yang memang sebelumnya sudah ikut mendengarkan musik klasik terus diturunkan ke anaknya. Kayak gitu. Kan biasanya kayak gitu di keluarga. Jadi pengaruh utama itu kayaknya di keluarga sih. Kayak tadi saya ngikut sama kakak, akhirnya ngikut bermain musik. Gitu. Padahal sekarang kakak saya nggak bermain musik. Malah? Oke. Kalau di Turki itu sendiri itu apa mas? Spesifiknya? Lebih ke apa sih? Kebab mana? Ya musik pertunjukan. Musik pertunjukan. Pertunjukan musik. Itu lebih ke apa sih mas? Ke manajemennya, ke cara Nah, secara detailnya belum dijelaskan di situnya sih. Kemarin cuman muncul lebih ke penjurusannya itu tadi. Oke. Kalau detailnya nanti harus mempelajari apa kurikulumnya masih belum muncul di itunya, di webnya. Kalau di Untirta itu juga di Sendera Tasik Untirta itu juga disampaikan itu cara membuat suatu pementasan gitu kan. Ilmu pertunjukan. Oh kayak manajemen produksi gitu. Iya. Dan saya yang mengapu manajemen produksi. Oh Mas Dadang sendiri? Iya. Wow. Ganti bahasa. Saya termasuk yang merumuskan di kurikulum itu untuk mengharuskan ada di situ manajemen produksi waktu. Jadi waktu saya datang ke kampus saya itu belum ada itu mata kuliah manajemen produksi. Sekarang ada. Dan ketika ada kesempatan untuk rapat dan menyampaikan beberapa unek-unek dan saya tadi itu mengusulkan untuk adanya mata kuliah manajemen produksi terus beberapa mata kuliah yang lain. Dan itu artisnya dari mahasiswa yang pergelaran atau dibentuk kelompok sendiri? Artisnya yang disajikan? Sempat saya merujuk di Sendera Tasik sini di UNES. Kan kalau di sini kan manajemen produksi memfasilitasi teman-teman yang bergelaran. Nah, waktu itu sempat yang angkatan pertama, Menpro angkatan pertama memfasilitasi teman-teman yang uji karya. Kalau di sana istilahnya uji karya. Uji karya. Nah, dan ternyata beberapa dosen yang uji karya di sana kurang cocok difasilitasi oleh teman-teman Menpro. Katanya kurang cekatan, ini kayak banyak yang teknis yang kurang baik. Akhirnya berikutnya ya udahlah. Kita ngalah, kita bikin acara sendiri. Oh gitu. Iya sih mas, kalau di memangnya ranahnya kan belajar sih ya. Betul, ya ranahnya belajar ya udahlah gitu toh. Sedangkan yang satunya, maksudnya kan ketika dosen itu yang uji karya menilai mahasiswa saya itu kan manajemen produksi, kan itu kan juga tidak sesuai juga kan, itu kan hak saya. Iya, tidak sesuai kapasitasnya. Tidak sesuai kapasitasnya. Akhirnya saya, oke lah bisa aja lah, cari aman gitu. Akhirnya kita membuat sendiri. Memang terkadang itu harus berpisah ya? Iya sih ya, iya emang. Kalau udah gak sejalan gimana? Jangan lupa. Ngombe kuntalan! Di Sendera Tasik kita juga sekarang kan manajemen pertunjukan itu
ini manajemen pertunjukan masih ada man di Sendera Tasik masih cuma ya itu memfasilitasi suatu kegiatan. Jadi sudah nggak ada uji karya dan pergelaran sekarang di Iya, Sendera Tasik berarti itu. bikin event sendiri. Gitu. Asik. Tapi memang agak susah sih Mas ya ketika ranahnya belajar terus yang apalagi ini juga bahasnya karya itu kan kadang ada beberapa orang yang sangat idealis karyanya. Iya, Iya kan? iya. Ada itu. Ya kan? Banyak. Banyak. Mas Dadang termasuk salah satunya enggak? Enggak tahu, saya membebaskan mahasiswa untuk membuat karya apapun dan saya ketika mahasiswa mulai agak kurang itu ya, kurang terarah baru saya arahkan. Tapi sesuai dengan keinginan mahasiswa sih kalau saya. Biasanya saya selalu menganalisis karya apa yang dibuat mahasiswa, terus saya mencari referensi berbagai jenis karya-karya yang sejenis dengan karya mereka, dan saya ikut mengarahkan mereka. Kamu harusnya seperti ini. Tapi lebih ke penawaran, bukan kamu harus ngikut seperti saya. Memberi penawaran. Ngikut saya boleh, nggak mau ya nggak apa-apa. Selama menjadi dosen di Sendera Tasik ini Mas, Sendera Tasik Untirta udah pernah nanganin berapa ini mahasiswa yang membuat karya itu? Banyak. Berarti sudah mulai dari 2016 sampai sekarang. Oh, udah lumayan banyak ya Mas. Iya. Udah lumayan banyak berarti. Itu tapi lebih ke mata kuliah komposisinya yang saya ampu juga. Komposisi. Komposisi musik. Tapi bebas Mas ya itu. Bebas. Dan banyak karya-karya baru dan banyak jenis-jenis karya baru. Yang belum pernah ditemui. Ya, maksudnya fresh juga akhirnya buat sayanya. Asik juga. Yang kan musik berkembang terus Mas ya. Iya toh. Sekarang tuh tambah aneh-aneh pasti kan. Tambah aneh-aneh. Ada yang kembali ke musik-musik tahun lama dulu. Ada yang baru. Tapi sebenarnya baru pun itu sebenarnya pengulangan juga sebenarnya. Misalkan sekarang muncul banyak musik-musik elektronik. Padahal di tahun dulu juga sudah ada. Gitu. EDM itu Mas. EDM. Ya musik elektronik, musik noise juga di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ada. Musik itu kan berputar aja sih. Siklusnya ada siklusnya. Dan memang kayaknya nggak ada Mas ya. Apa itu? Muncul baru gitu. Sesuatu yang baru itu kayaknya susah ya. Ya kayaknya lebih ke eksplorasi, eksperimental kayak tadi itu. Itu ya. Sebenarnya pengulangan juga. Mas Dadang termasuk dosen yang santai ya berarti. Dekat dengan mahasiswa gitu loh. Iya, saya lebih dekat dengan mahasiswa sih. Karena asik aja, maksudnya mengenal individu-individu baru di lingkungan yang baru juga kan. Di situ juga saya menemukan banyak, ini yang potensinya bagus nih bisa dikembangkan untuk kesini. Oke. Memang kesehariannya Mas Dadang santai kayak gini? Santai kalau di luar jam kuliah, di luar jam kerja santai sih. Kadang ya diajak nongkrong sama mahasiswa. Pak, ayo nongkrong. Di mana? Kalau pas saya slow ya oke lah, berangkat gitu. Sering ngejam nggak di luar sama mahasiswa? Ngejam sering, apalagi akhir-akhir ini ada mahasiswa yang mulai membuat studio musik gitu kan. Mahasiswa membuat studio? Mahasiswa, iya maksudnya mulai membuka usaha studio musik gitu. Dan biasanya, ayo Pak, ngeband Pak, ngerayan. Bahasa Indonesianya apa ki? Ngerayan ki. Nganyar bahasa Jawa. Jawa juga. Membar. Lah ngajaknya gimana? Mas Dadang diajaknya gimana di sana? Apanya? Pas diajak tuh bahasanya gimana? Ayo Pak ngejam di studio saya gitu. Oh gitu. Maksudnya saya juga nggak terlalu membatasi etika kamu kalau ngubungin saya harus assalamualaikum, harus nama saya ini, name ini. Dan kalau yang biasanya yang mahasiswanya yang asik-asik, nomornya saya save. Yang ada interaksi itulah. Yang asik. Gitu. Yang asik. Latah lu. Yang asik dirayain dulu. Oh ya ampun, yang asik diperbarui. Ini dalam waktu dekat ini
ada project nggak sama mahasiswanya untuk membuat sesuatu karya baru kan di tengah pandemi gitu kan? Ada keinginan nggak sih mas gitu? Ayo kita bikin nih, kita pandemi kita bikin karya yang ini loh, ini salah satu alternatif ketika pandemi itu kita masih bisa berkarya gitu. Sebenarnya bukan masalah pandeminya. Sebenarnya besok ini tanggal 28 saya diundang sama skenanya mahasiswa di Rangkas Bitung. Apa itu mas? Ya skena apa kayak musik-musik indie lah, musik-musik indie di situ. Tapi mahasiswa saya ini ingin mengenalkan di skenanya bahwa musik indie itu nggak hanya ini aja loh. Oke. Nah, mahasiswa saya menyarankan Pak tolong kalau bisa mengedukasi teman-teman yang di sini bahwa musik indie itu tidak hanya seperti ini, tapi ada karya-karya seperti karyanya saya gitu lah. Nah, sebenarnya besok ini saya mau berangkat ke sana, tapi ternyata PSBB lagi kan di sana. Saya nggak mau ambil resiko ketika saya udah sampai sana disuruh balik lagi ke sini kan resiko juga. Akhirnya kayaknya dipending. Dan di sananya juga ketat. Jadi acara-acara. Oke. Itu musik indie tuh kan sekarang kayak jadi genre mas ya? Itu genre gak sih sebenarnya tuh? Bukan. Independen itu, indie itu kan dari kata independen ya, maksudnya pergerakan sebenarnya. Pergerakan kita memproduksi. Ya, jadi kita merekam sendiri, terus mendistribusikan sendiri, terus mungkin mulai beli sendiri, kayak gitulah. Lebih kepada pergerakan. Kalau sekarang kan itu orang-orang nyebutnya lebih ke genre ya. Ya nggak tahu sih. Biasa kan banyak. Lah orang-orang yang menyebut musik ini tuh, ini genrenya indie itu sebenarnya genrenya apa? Ya yang dimaksud apa kan? Kan ada juga yang biasanya, tapi umumnya yang menyebut musik indie itu sebenarnya itu musik yang paling banyak ya, folk. Ketika itu ada musik akustik gitar dan cuma nyanyi, indie. Oke. Terus stylenya pakai tote bag. Padahal waktu saya kuliah zaman dulu udah pakai tote bag. Nah. Sepatunya? Ya Vans, Converse, itulah. Dikira indie. Padahal zaman dulu juga udah. Minumnya kopi. Di senja. Tapi kalau minum, kalau maksudnya kalau kita waktu senja minum air putih, apakah nggak bisa indie? Pokoknya harus senja, harus hujan, sambil baca buku, sambil ngopi. Itu kayaknya pengaruh media sih sebenarnya. Media, film gitu kan. Terus tokoh-tokoh mungkin yang role model berarti. Nah, role model ya, lebih tepatnya role model. Tapi memang dari tahun ke tahun seperti itu sih Mas ya? Iya benar, pasti. Iya. Kayak sekarang yang lagi boom kan dangdut ambiaran gitu kan. Ya, dangdut ambiaran, dangdut kekinian lah. Kekinian. Tuh, memang itu tadi pengulangan berarti Mas ya? Iya. Ya sebenarnya kan memang sudah ada kan ya, namanya dangdut kan pasti ambiar kan. Maksudnya tema-temanya kan ya enggak, tentang percintaan ditinggal. Cidro Asmoro. Nah, boleh. Kayak gitu. Cuman mungkin di era-era sekarang yang membawakan anak-anak muda. Nah, gitu. Kalau dulu kan memang senior-senior. Oke. Berarti memang pengulangan, musik itu pengulangan. Berarti ini kayaknya tertunda ya, berarti yang sama mahasiswa itu tanggal berapa? 28 harusnya. Harusnya sekalian ada apa? Katanya pengabdian mahasiswa, tapi kayaknya saya datang online saja ini. Datang online. Pengabdian mahasiswa apa itu? Pengabdian Hima itu loh. Kalau di sini ada nggak? Di Jenderal Sikunas ada Hima melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kayaknya ada nggak sih Man? PKL. Ya melakukan kegiatan dengan masyarakat lah, apa gitu ya. Paling penyaluran bansos paling Man. Itu kayaknya sama bansos habis makrab tuh. KKL. Enggak lah, KKL bukan, itu lebih kepada membuat kegiatan kayak kita stay di sana terus mengajarkan, mungkin pelatihan lah gitu, pengabdian. Kalau kayaknya tuh, kalau UNAS sendiri tuh ada Mas kayaknya, cuma itu bukan Hima kayaknya. Oh bukan Hima? Bukan Hima. Kalau Hima itu inisiatif sendiri tuh ada beberapa Hima tuh yang penyaluran bansos kayaknya. Bansos. Kemarin tuh sama BEM kayaknya, BEM FBS itu Fakultas Bahasa Seni itu. Jadi kalau untuk per Himanya sendiri
Nggak semua ada sih kayaknya. Kalau di sana agenda mungkin sudah menjadi agenda tahunan. Jadi ada dosen melakukan pengabdian dan himanya juga mahasiswanya melakukan pengabdian. Oke. Harapannya Mas Dadang ke depannya ini keadaan seperti ini terus kan Mas? Ini misal pandemi kan juga nggak tahu sampai kapan kan ini akan apa namanya akan selesai. Itu kira-kira harapannya gimana tentang pendidikan seni itu sendiri Mas? Pendidikan seni? Iya. Kayaknya baik-baik saja deh. Sebenarnya nggak ada pengaruh yang sangat signifikan. Pengaruh. Soalnya kan mungkin ini yang saya ini dari media sih, dari media Ya, kan. mungkin yang berpengaruh itu di teknisnya mungkin akhirnya. Teknisnya. Mungkin beberapa pendidik yang sudah usia lanjut yang harusnya sudah tidak repot untuk melakukan pembelajaran yang serepot kayak gini. Ya sebenarnya nggak repot juga kalau kita udah terbiasa. Tapi akhirnya untuk beliau-beliaunya kan mungkin repot, harus kayak gini, harus kayak gitu. Secara teknis Mas ya. Tapi kalau secara materi sebenarnya nggak ada perubahan. Ya kurikulum terus itu sama aja sih. Oke, gitu ya. 10 menit closing gitu. Di sini banyak haters loh Mas. Hati-hati nih ngomong. Bener. Suka ngumpat-ngumpat juga di sini. Masuk gak sih Mas? Disensor bae nek mlebu. Oh, tadi mah oleh. Gitu. Oke, 10 menit lagi closing ya. Apa closing saiki bae? Rawa iki kok dikan. Pas iki dikan. Oke. Enggak lanjut ngobrol aja sih. Slow. Ini berarti ini kan kita posisi di Semarang Mas ya. Ya. Gitu. Tapi berarti sering sharing sama dosen-dosen sini gak sih Mas? Dosen-dosen Sendera Tasik UNES? Ya sering juga sih Mas. Meskipun nggak ada forum. Sering sih. Dengan beberapa, tapi nggak semua. Nggak semua. Seringnya sama siapa? Ya ada. Ada. Sharing sama Bu? Bahas angklung apa sih? Lesung. Lesung ya. Kemarin kan baru penelitian juga. Lesung. Yang Mas Dadang? Iya. Lesungnya di Banten. Lesungnya di Banten. Dan namanya kalau di sana tetap lesung tapi di sana lisung. Lisung. Terus untuk keutuhan kegiatannya namanya gendreh. Gendreh itu kayak lebih ke aktivitas menumbuk padi gitu. Kalau aktivitasnya. Kalau di sini tuh ada itu sendiri nggak sih sebutan sendiri untuk aktivitasnya itu loh kalau di sini? Nggak tahu tuh. Kalau lesung kan memang itu alatnya itu, iya. Tapi kalau aktivitasnya nggak tahu tuh kalau di sini. Oh di sana juga berarti ada kesenian itu juga Mas, lisung itu? Ya namanya kesenian tradisional kayaknya hampir di setiap daerah di Indonesia kayaknya banyak yang hampir sama sih. Kalau itu memang masih sama sebenarnya. Kalau saya melihat secara visual saya itu sebenarnya ya lesung kayak di sini juga. Nggak cara memainkannya pun? Memainkannya sama. Cuman nyanyinya mungkin lagu yang didendangkan oleh ibu-ibu yang itu menumbuk padi itu kan mereka menggunakan lagu-lagu Sunda. Kalau di sini mungkin lagu-lagu Jawa mungkin. Gitu. Masa Lamb of God. Lamb of God pakai lesung loh, bayangin. Enak. Bisa jadi loh, kita eksperimental kan. Indie. Enggak juga. Tapi bisa aja sih Mas ya. Bisa. Mau ini mungkin gender dengan musik apa bisa juga. Nggak ada yang nggak mungkin lah kalau kita mau mencobanya. Udah pernah ini belum? Membuat karya bareng sama teman-teman. Jadi mahasiswa sana, Universitas sama Sendera Tasik UNES gitu. Walaupun nggak atas nama instansi gitu loh. Belum pernah ya? Sebenarnya sempat ada wacana waktu yang angkatan tahun berapa ya kalau nggak salah. Itu mereka pingin datang ke sini. Pengen maksudnya ngobrol sharing tapi nggak mengatasnamakan tadi instansi, maksudnya main aja sih ya. Dan itu teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah komposisi musik, maksudnya pengen main ke sini di sini, pengen melihat proses kreatif
mahasiswa seni itu seperti apa. Terus mungkin pengen membuat pertunjukan bersama. Pengen kayak gitu tapi kok nggak jadi jatuhnya. Pengen sebenarnya. Keterak Covid sih. Keterak Covid, betul. Keterak Covid-19. Gitu Mas ya, terakhir ya udah di Ya. terakhir gini. Mas Dadang selaku, ini perspektif saya sih. Menurut saya Mas Dadang itu kan pelaku seni juga. Pelaku seni sebagai player, season player kan. Juga memainkan beberapa instrumen musik. Tradisional juga, modern juga. Dan juga sebagai pendidik seni. Kan saya tuh sering dengar, tadi Mas Dadang juga bilang kan, iklim seni di Jogja itu kan lebih. Iya. Ya kan, dibanding di Semarang kan otomatis. Itu juga terjadi di sana nggak, di Banten itu? Betul. Nah itu, kira-kira ada beberapa poin nggak sih yang pengen disampaikan gitu loh? Karena ya itu walaupun setiap orang tuh punya effort nggak sama, tapi kan memang kita harus berkarya sebagai orang seni. Gitu. Kalau saya kayak gini sih, lebih kita tetap berkarya tapi tetap menjunjung kearifan lokal masing-masing. Oke. Jadi misalkan yang di Banten kearifan lokalnya apa, diangkat lah, ikut diangkat juga kan. Mungkin di beberapa tempat juga, mungkin nggak hanya di Banten, di Jawa Tengah atau di Jogja, mungkin ada beberapa kesenian tradisionalnya yang belum keangkat. Nah itu kita sebagai musisi muda atau yang bisa dikatakan tingkat produktivitasnya masih tinggi, ya kita ikut menjunjung ya, menjunjung kesenian itu. Kayak di teman-teman Bandung lah, hampir mereka alat tradisionalnya diangkat sama anak-anak muda semua. Kayak karinding. Ya, karinding tek. Betul. Dan sejenisnya itu banyak sekali di Bandung. Saya juga cukup itu. Di Jogja juga banyak. Nah mungkin di kota-kota yang lain ya bisa modelnya seperti itulah, tetap mengangkat kearifan lokal dulu lah. Ya nggak apa-apa, maksudnya tetap ada yang berkesenian lain yang lebih modern, tapi tetap juga ada yang lebih ke ikut memikirkan masa depan instrumen kearifan lokal. Ya memang siapa lagi kalau bukan kita, iya kan? Beliau-beliaunya kan juga udah sepuh, udah lanjut gitu. Dan kayaknya memang kita sudah memasuki masa di mana saatnya regenerasi ya Mas. Betul, harus, dan kita harus meneruskan ke mungkin anak-anak kita berikutnya. Siap. Sip. Terima kasih ya Mas Dadang, sudah menyempatkan jauh-jauh dari Banten loh ini. Padahal dari Pekalongan. Datang ke Gelidik TV. Terima kasih Gelidik TV. Ya, kapan-kapan lagi Mas, nanti duet sama Kopla. Boleh. Sama Sendik. Boleh, bertiga boleh, malah seru ini. Saya yang gak kuat Mas ngadepi orang-orang gila bertiga ini. Saya percaya Mas Dadang ini kalau ada Kopla sama Mas Sendik. Oh ya lebih. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe ya man. Like, share juga boleh. Tapi lembut sekali-kali ada yang unlike biar ada suatu. Enggak usah disuruh, udah banyak Mas. Betul. Iya. Oh bagus toh. Maksudnya biar kan kehidupan itu harus ada yang manis, ada asinnya, ada pahitnya gitu. Pahit terus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Gelidik TV Podcast. Bye-bye. Thank you. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak gelidik dengkulmu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak gelidik dengkulmu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak gelidik dengkulmu.